Sebenarnya qala masanifu rahimakumullah nafa'ana fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma middana bima ladzi syahidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Yang saya hormati para mahasiswa, link sudah dibantu oleh teman Anda. Silakan nanti prosesnya di sini. Yang punya HP kamera silakan dinyalakan biar kita wajahnya. Yang tidak ada, saya doakan Anda punya kamera atau punya HP. Share, izin saya kitabnya untuk ini ngimat waktu ya. Ini sebenarnya kajian rutin yang sudah ke pertemuan ke-6 ya. Daripada nanti saya masuk ke materi tentang agama Islam yang tatap muka saja. Ini mumpung Zoom saya manfaatkan dengan kajian yang sebelumnya ya. Ya, tadi ya sudah kita bedah dulu qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana fi fitarin amin rabbana la ilma laka antal alimul hakim Allahumma mitana bimadadi syahdil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini versi kitabnya Ar-Rabi'u utawi yang keempat. Adapun yang keempat ya, empat dari apa itu? Nah, ini mohon maaf kepotong, mungkin Anda lihat nanti di pertemuan sebelumnya ya. Adapun yang keempat yaitu Ar-Rabi'u yaitu nomor empat dari syarat sholat ya. Nomor empat dari apa? Syarat sholat ya. Itu satu rumah yaitu menutup satu rumah menutup sesuatu segala sesuatu yang nutup baina siroti di antara wedel ya. Wedel itu berarti apa? Baina surati dan wedel itu berarti apa? Pusar. Usah. Ya. Ya, arujuli wong lanang, pusarnya orang laki-laki, waruk bataihi dan dengkul lorone rojul dan kedua dengkul ya, dengkul lah ya, ini bahasa Jawa ya, kedua dengkulnya rojul. Nanti saya terangkan ya, kalau sudah selesai, wajami'i dan semuanya dan sekabiane badan wajami'i badani dan semuanya badan almarati perempuan. Kalau perempuan itu tertutup semua. Jadi kalau laki-laki itu boleh terbuka, contohnya tangan, kecuali ya ini pusar sampai ke dengkul dua. Jadi auratnya laki-laki. Tapi auratnya perempuan itu seluruh badan, ya wajah, kecuali wajah, ya itu wajahnya dari perempuan, wajah atau rai ya. Wajah dari perempuan, wakafaihi dan epek-epek tangan itu epek-epek ini tangan ya, epek-epeknya dari kedua tangannya perempuan tersebut ya. Syarat sah sholat yang keempat yaitu menutupi segala auratnya. Menutupi lah kalau selesai auratnya laki-laki itu dari apa namanya pusar hingga sampai kedua dengkulnya ya. Yang ke perempuan justru semuanya kecuali wajah sama epek-epeknya. Jadi mohon dipahami. Sehingga kalau di Indonesia itu ada istilah kerudung, ada istilah jilbab ya. Kalau bahasa Arab itu jilbab. Jilbab itu dalam bahasa Arabnya jalbaba yujalbibu wa jilbaban. Memakai baju yang longgar itu jilbab. Sehingga kalau jilbab itu hampir dipastikan menutupi aurat ya. Tapi kalau di Indonesia ada istilah kerudung. Kerudung itu ya pakai kerudung ya. Contoh ya nggak pakai kerudung rambutnya masih kelihatan jadi itu kerudung ya. Nah itu ya. Nah sekarang ada rinciannya. Wajibu dan wajib yang nutupi aurat itu adanya wajibu dan wajib alaiha ingatase wong wadon ingatase mar'ah ya di perempuan itu wajib sit mamat satru yaitu menutup juz'in bagian min jawanibi dari saking arah-arai rahi jadi dari segala penjuru wajahnya jadi wajahnya itu tetap ditutup ya wal kafaini lan epek-epeke ya ingarep ditemukan
rahi dan epek-epeke wong wadon itu ora kelebu aurat ing dalam salat ya. Ada juga ini ada di depan disebutkan bahwa wajib ya yang namanya aurat itu ditutup wajah dan epek-epeknya kayak gitu sebagaimana di juz ya ada apa namanya pendapat seperti itu ya wajibu alaiha dan diwajibkan yang atas perempuan menutup sebagian dari jawanibi ya arah-arah ya dari segala sesuatu yang dari wajah dan epek-epek. Yang kedua sebentar. Wala rojuli dan laki-laki satru juz'i yaitu menutupi juz bagian min sirriti min surati saking wedele rojul. Nanti apa itu? Pusarnya dari laki-laki. Wa ma khodaha dan barang kang nganceri. Nanti saya terangkan ya. Apa ma ha ing surya ha ing surya wedele ya. Ini saya kan wajah wajawanibi wajawanibi wajanibi rukbatehi lan saking arah-arahi dengkul lorone rajul. Saya baca dulu sampai selesai. Nanti saya terangkan totalitas saja. Wa alaihima dan wajib di atasnya dan wajib untuk laki-laki dan perempuan satru menutup minal jawabi dari piro-piro arah dari piro-piro arah lamin aspali ora saking ngisor. Jadi menutup itu dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas ya. Nanti saya tanya. Wajibu dan wajib ayakuna wajibu dan wajib ayakuna yentah ono apa al musolli wajibu dan wajib sebentar saya kelewat bacanya. Wajibu yang wajib ayakuna yentah ono apa asatiru apa tutup ya yamnau iku bisa nyegah ya yang nyegah hikayata ing hikayai warnane kulit ya nanti ya jadi istilahnya kulitnya putih ya bajunya ya jangan putih istilahnya jangan yang transparan ya sampai warna kulitnya kelihatan launil basyarati ing hikayate warnanya kulit ya basyarati wa ayakuna nanti apabila itu ada malbusan iku bajunya ya au khaira au khaira sebentar au khaira malbusan atau di luar baju itu fala yakfi maka cukup zulman apa peteng justru yang bagus kalau memang bajunya kayak gitu yang cukup adalah baju yang gelap wa khimatun lan khemah itu ya kayak yang kemah itu loh ya istilahnya longgar sohiratun kang cilik oke saya terjemahkan kalau artinya kayak gini menutup bagian tubuh antara pusar lari hingga kedua lututnya ya sudah ya jadi yang laki-laki itu menutupi eh, sebuah apa tadi bagian-bagian tubuh yang ada di lutut hingga ke lutut. Nah, ini dengkul bahasa Jawanya. Dan menutup seluruh badan perempuan kecuali wajah dan telapaknya. Dah benar ya yang ini ya. Dah. Tadi poin yang tadi wajib bagi perempuan menutup sebagian tepi-tepi wajahnya, arah-arah tadi ya. Bahasa saya itu arah-arah. Arah-arah ini kalau jangan nipil wajib ya. Jadi wajib perempuan menutup sebagian dari wajahnya. Artinya ya telinganya tetap tertutup ya. Dan tepi telapak tangannya. Artinya apa? Artinya tangan yang utama ya istilahnya yang ya yang kayak gini yang dohir ya. Ini tetap tertutup. Dan wajib bagi laki menutup sebagian dari pusarnya dan sekelilingnya menutup sekeliling ke lututnya. Artinya apa? Ya mohon maaf. Kalau laki-laki walaupun itu auratnya hanya pusar sampai lutut, masa nanti telanjang dada. Nah, ini maksudnya kayak gini. Wajib bagi lagi menutup sebagian dari pusarnya. Artinya beli celana ndak usah sampai kaki telopok, apa telapak kaki ya ndak usah. Ya ada etika, istilahnya etika. Jadi walaupun itu nutupi auratnya hanya ini, tapi tetap harus dipahami. Terus bagi perempuan menutup aurat mereka dari arah samping dan dari arah bawah ya tadi ya. Artinya apa? Walaupun itu auratnya itu hanya wajah dan sebagainya, tapi kan dari samping tetap tertutup. Artinya seperti itu. Nah, ini bahasa kitabnya namanya Wajawanibi Rukbatayhi. Jadi
dari kiri kanannya tetap tertutup. Jadi ada yang dari depan itu tertutup, tapi dari samping itu kelihatan. Nah, ini perempuan malah berbahaya, ya. Ya, ini penutup aurat itu wajib menutup warna aurat. Nah, warna auratnya warna kita kan kuning, ya, apa coklat. Nah, ketika itu tubuh kita coklat, ya otomatis jangan sampai kita baju yang menyerupai sekali dengan warna kulit, istilahnya sama istilahnya gitu. Atau baju yang transparan sampai baju walaupun misalnya ada baju putih transparan sampai warna kulitnya kelihatan, nah itu enggak boleh, ya. Apalagi warna yang lain selain gitu ya. Yang penting warna auratnya, kulitnya tertutup. Nah, bersifat dipakai menyelimuti sehingga tidak cukup menutup aurat dengan kegelapan tenda kecil. Nah, ini bersifat dipakai menyelimuti. Yang namanya baju itu ditutup menyelimuti. Jadi bahasa saya itu jilbab itu loh, ya. Sehingga tidak cukup menutup aurat dengan kegelapan dan tenda kecil. Tenda kecil itu ya hanya ibarat saja, ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi Anda harus memahami yang namanya aurat seperti itu, ya. Saya pernah nulis ya, jadi aurat itu. Berhenti di sini dulu ya. Ada pernah istilahnya mungkin ya, saya pernah nulis sebentar ya di mukena. Justru yang laki-laki itu mukena laki-laki, ya. Sebentar ya. Kan kita kan laki-laki itu kalau sholat itu kan kalau sujud bajunya terlalu melekat apa-apa itu ya, terlalu ketat itu nanti mekenanya itu apa bokongnya itu ya apa ya yang dekat dengan bokong itu kan ketarik. Nah, ketarik itu namanya auratnya terbuka. Sehingga kalau hal seperti itu harus ada yang namanya mekna apa istilahnya tertutup, ya, yang bagian belakang dari laki-laki itu sendiri, ya. Ini karena perdana ini saya pelan-pelan nih kepada Anda. Bisa diikuti apa Anda nih? Ya. Ini karena Anda kepotong dengan pertemuan yang kemarin-kemarin, ya. Jadi intinya pada hari ini kita belajar tentang menutupi aurat, ya. Ketika itu menutup aurat, mohon diperhatikan apa itu? Ya tadi eh, kode-kodenya, istilahnya auratnya perempuan sampai mana, auratnya laki-laki sampai mana. Kemudian setelah itu dari sisi arahnya juga harus diperhatikan. Kalau misalkan depan tertutup, maka samping juga harus tertutup. Terus warna-warna kulitnya juga harus tertutup dengan baju itu sendiri. Oke, sampai ini ya. Saya lanjut dulu ya. Poinnya dua dulu aja lah. Jam 9 nanti kita evaluasi lagi. Ya, sekarang syaratnya berikutnya ya. Nanti silakan kalau yang rajin membuat ini resume, ya. Resume dari kuliah kita kirim di grup gitu aja. Nanti saya masukkan di blog saya atau bagaimana karena itu untuk bukti pertemuan ke-5. Kalau ini tidak tugas siapa yang mau saja. Tapi tulis nama dan NIM gitu aja. Oke, yang kelima. Al-khamisu, yang kelima dari syarat sah sholat itu al-istiqbalu, yaitu menghadap. Al-istiqbalu itu madhep, istiqbalul kiblati, yaitu madhep kiblat. Bisodri dengan dada, ya. Jadi patokan sholat itu kita menghadap kiblat itu dada, bukan kepala ya. Jadi guru saya ngajari gitu. Jadi dada, dada ini Anda itu menghadapnya kiblat. Karena kepala itu bisa tengok kanan, tengok kiri, tidak menghadap kiblat. Saat Anda nanti besok umroh atau haji, itu dadanya menghadap kiblat. Jadi kalau sholat pas tahiyat itu dadanya menghadap kiblat. Jangan sampai dadanya itu ketarik kanan. Ya, saya potong dulu ya tarikannya. Ini kayak gini nih. Silakan lihat monitor ya di saya nih. Sholat ya. Kalau salam ya, assalamualaikum yang kepalanya yang salam. Tapi jangan sampai memindah dada kayak gini. Salam nih. Nah, kayak gini ini batal nanti. Atau kayak gini goyang. Karena apa? Sudah tidak menghadap kiblat. Dada ya patokannya ya. Jadi kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kayak gini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu batal. Dadanya berubah. Ya, oke. Next lagi. Ya, dua baris lagi selesai. Yaitu dada. Patokan menghadap kiblat yaitu sodri. Dada.
bisa digandada fil qiyami ing dalam ngadeg apabila itu dalam posisi berdiri. Wal qu'udi dan duduk nah tadi. Jadi kalau sholat goyang-goyang, goyang-goyang ya itu berpindah kiblat. Dadanya yang mantep ya. Wah, ini ya. Wal mungkibaini lan kelawan pundak. Nah, ini pundaknya. Ya, pundaknya dua. Wa mu'dhamil badani lan lan pun wa mubadani fi ghairiha ing dalem ngadeg lan lungguh ya ghairiha selainnya ya jadi intinya pundak ya dan sama dada itu adalah patokannya orang menghadap kiblat ada kecuali nih illa idza asyadda kecuali nalikane banget apa wedi asyaddu khaufi takut dengan adanya ada kecuali ada sesuatu yang takut contoh perang jadi sholat walaupun itu keadaannya perang tetap wajib ya kalau sholat dalam keadaan perang itu kan sholatnya di depan nanti yang di belakang ada yang nungguin kayak gitu ya mungkin karena itu sudah takut sekali ya, karena taruhannya nyawa nah dadanya berubah karena incang-incang ada musa atau enggak al mubahu maka hukumnya mubah walam yakun dan orang orang ngungake ing wong dan tidak apa ya berpindah orang tersebut apa kiblatnya nanti ya fayusolli maka sholat sapa orang kaifa amkana hale keprine wala i'adatun dan ora i'adah iku maujud nanti saya terangkan alaihi ingatase orang nah ini coba menghadap kiblat dengan dada ketika berdiri duduk dengan ya jadi ketika menghadap kiblat itu dengan dada saat duduk dan berdiri dan dengan kedua bahu dan dengan sebagian besar badan kita gerakannya lainnya kecuali jadi semua badan otomatis karena itu dada bahu itu sudah menghadap kiblat maka otomatis badan yang lain menghadap kiblat kayak gitu maksudnya kecuali jika ada ketakutan yang diperbolehkan ya yang tidak mungkin menghadap kiblat ya tadi mungkin bahasa saya perang di Palestina ya gitu ya sangat mungkin itu menghadap kiblatnya goyang-goyang ya sholat ya karena apa ya ketakutan khaufun dari kalimatnya ini ya khaufun maka boleh melakukan sholat sebagaimana biasanya dan tidak wajib mengulangnya nah ketika itu selesai tidak usah mengulang artinya cekap cukup itu aja selesai ya itu aja dulu ada yang mau disampaikan silakan kalau ada silakan kalau tidak ada ya sebentar ya ke syarat ke-6 ya, syarat ke-6 saya tambah aja, enggak apa-apa. Ya, ya silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan dulu. Kalau enggak ada, saya tambahi 1 poin. Ya, biar 3. Ini masih ya banyak, ada yang belum, saya minta tolong ya, di slide 1, slide 2, digambarkan, apa, di foto-fotoin. Ya, nanti dikirim ke grup. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada, kalau enggak ada, ya cukup dulu. Tak tambahi 1 poin. Ya. Mudah-mudahan nanti tetap muka saja lah, nanti minggu depan apa-apa. Ya. Yang laki-laki kalau yang dari ekonomi atau dari mana nanti saya khotib di ekonomi nanti ketemu di situ barangkali ya. Nanti saya jadi khotib di Fakultas Ekonomi masjidnya silakan bisa gabung atau yang di sini ada ya saya nanti ketemu di sana. Nggak ada yang mau Bapak, ditanyakan? Ya apa nih Mbak Bapak, Dewi silakan Mbak Dewi ya. ya saya Dewi Verona dengan NIM 25030700078. Ya, Izin ya. bertanya, itu kan tadi Bapak menjelaskan bahwasanya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali anggota eh, Hmm, telapak tangan dan muka. aja ya Nah, Kak. kadang itu saya melihat ada orang yang sholat kakinya nggak sengaja kelihatan karena mukanya terangkat. Itu hukumnya gimana ya Pak? Kadang kan ada yang nggak sadar kalau mukanya terangkat gitu. Oke. Apakah membatalkan sholat atau gimana Bapak? Oke, terima Ya, kasih. makasih sama-sama Mbak Rona Mbak Dewi ya. Ada yang mau jawab yang lain selain saya mungkin? Nggak ada. Oke, kita gini aja. Ini diskusi ya. Nah,
Kalau prinsipnya tidak sengaja, enggak apa-apa, aman, Mbak Dewi. Tapi kalau disengaja ya batal otomatis. Ya, patokan-patokan ya. Ketika itu tidak sengaja, batasan-batasan ya. Ketika itu tidak sengaja ataupun itu sengaja, makanya tadi bahasa kitabnya itu, Jin saya share lagi ya. Eh, itu adalah ini kalimatnya itu janib janibainis ya ini nih ya. Min janibi wajib wal kafa ini ya wajib ya kalimatnya yang pertama itu kalau bahasa Indonesia wajib menutupi perempuan sebagian termasuk tepi-tepi dan wajahnya dan telapak tangan dan laki-laki dan seterusnya. Nah, sehingga kalau wajib bukan menutup aurat yang di arah samping dan arah bawah. Amalnya apa? Saya pernah tahu ya, ketika itu terangkat-terangkat, maka otomatis ya harus longgar-longgar. Cari mukena yang longgar, yang bagus. Kayak gitu. Walaupun terangkat-terangkat ya masih tertutup. Nah, sehingga kalau ada mungkin ya, ada budaya yang di luar Indonesia, ketika itu sholat kan pakainya bajunya hitam semua dan longgar-longgar. Itu tidak mungkin terlanggar. Atau yang kedua, biasanya saya bilang sama istri saya, kalau misalnya pergi-pergi, tetap pakai baju yang Anda pakai gitu. Cuman ditambahi kaos kaki gitu. Nah, itu. Ketika kaos kaki itu aman. Itu. Ya. Sehingga kalau dalam bahasa fikih, kaos kaki itu ada yang namanya uzah. Kaos kaki itu tetap dipakai dalam kondisi sholat, termasuk ketika wudhu tetap disucikan. Nah, gitu ya. Karena itu tetap aurat. Ya, sehingga ya tadi ya, mana ya ini yang saya maksud. Ketika Anda tahu ilmu seperti ini, berarti Anda sudah tahu ilmu nutupi aurat ya. Jadi mana santri, mana yang tidak, mana yang ngaji, mana yang tidak, di sini akan kelihatan. Itu ya Mbak Dewi ya. Jadi amannya ya tadi kalau bisa ya ditutupi semua. Cari mukena-mukena yang longgar yang bisa tertutup dari kiri dan kanan, depan dan bawah atau belakang. Tujuannya apa ya biar tidak terlihat. Yang memang terlihat itu hanya wajah sama tangan itu aja. Efek-efek lah itu saya itu efek ya. Jadi harus dipahami. Nah, kalau memang itu sudah sengaja gimana Pak? Ya itu kan beda. Ada faktor seperti itu. Dan tidak ada pengulangan nih sebagaimana ya tadi itu ya yang namanya sudah tidak sengaja ya gini ya. Sehingga tidak cukup menentukan dengan apa tadi? eh Rumah tanda yang kecil ini nih ya. Maka boleh melakukan yang sebenarnya dan tidak wajib mengulangan. Ya sudah selesai gitu aja. Ya. Istilahnya ya tadi wala ingadatun alaihi dan tidak ada pengulangan. Ya itu tadi Mbak Dewi Rona ya. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada ya silakan yang saya sampaikan dibuat resume gitu aja, cukup saja gitu aja ya. Saya itu lupa, tak kira itu kuliahnya mulainya jam setengah 8 ya, malah jam 8 baru mulai jam pertama. Ya, ini tapi tidak apa-apa nanti yang tidak bisa gabung nanti di YouTube gitu aja. Ya, ini saya tambahkan apa cukup? Bapak izin bertanya kembali, Bapak. Oh ya, apa Mbak Dewi? Silakan Mbak Dewi. Itu juga banyak tuh di musola-musola yang masih menggunakan kipas kan, Bapak. Nah, Hmm. kadang tuh yang mau kena sampai kesampir-sampir gitu, sampai buka aurat. Tapi mereka sadar, tapi mereka nggak membatalkan sholatnya atau gimana, Bapak? Terus itu hukumnya bagaimana, Bapak? Ya, mau kena ya. Mau kena kipas. Ini malah panitia nih. Itu sampai terbuka auratnya. Wi, ya. Misalnya kaki, tangan itu terbuka semua itu. Ya, kadang sampai lengan itu kelihatan. Nah, kalau itu Pas sudah batal itu. Kalau kayak itu lebih kan sampaikan saja. Mungkin ini ya, itu mungkin kipasnya di samping apa di atas? di Mungkin samping kan karena jaraknya agak jauh, jadi kenanya dari bawah, Bapak. Kayak hmm, angin. cara prinsip kayak gitu tetap batal. Karena itu tuh kelihatan. Jadi hati-hatilah. Ya kalau ini sudah tahu ya sampaikan aja. Selainnya Anda menghindar atau yang kedua sampaikan ke pengurus. Kalau bagus kan kipas dan dari atas ya. Tapi saya kurang tahu kalau sampai buka aurat seperti itu malah membahayakan. Artinya walaupun itu menyejukkan, tapi kalau ketika auratnya terbuka dan sebagainya, ya tidak pas. Nah, terus bagaimana? Ya tetap sholat itu tetap dingin, aman, damai, tapi tetap nutupi aurat. Itu aja sih. Kalau prinsipnya seperti itu. Artinya biar
semuanya dapat. Tapi kalau misalkan dengan kipas menjadi auratnya terbuka, ya, itu kurang tepat. Gitu ya. Itu Fis, ya. Hmm. Baik. Kalau semisal itu karena angin kencang, Bapak gimana Nah, hukumnya? justru kalau kayak angin mau yang saat ini tidak apa-apa. Kalau angin itu kan ciptaan Allah dan sebagainya memang itu tidak sengaja tiba-tiba datang. Kalau kipas itu kan diciptakan, memang ada. Dan kita kan memposisikan nanti duduk di depan kipas itu kan beda lagi. Seperti itu. Ya, Oke, tapi baik kalau Bapak. angin beda cerita. Nah, ini yang sudah kamera, saya makasih nih, Anggriani ya, Dwi Nuriyah ya, Mbak Rona, Mbak Intan ya, Mas Bayu, Mbak Rafif dan seterusnya, Azril dan seterusnya. Yang belum ya nanti lain waktu kita aja. Oke, gitu aja pertemuan pertama. Yang punya gambar-gambar, kamera-kamera silakan dikirim aja di grup ya. Saya biar dapat apa namanya gambarnya gitu aja untuk laporan. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, mohon diringkas itu materinya di yang Anda ada gitu aja ya. Yang Anda kemudian kirim ke grup ringkasannya seperti itu. Grup saja. Ingat nama dan NIM yang mau, yang tidak mau tidak apa-apa gitu aja. Oke, terima kasih sebagai penutup. Mari kita baca sholawat tipil klub ya selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iya wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Minkum. Yang mau ketemu saya silakan nanti ketemu di masjid ya, di Cita Fakultas Ekonomi. Saya kebetulan khotib di situ nanti hari ini. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Terima Bapak. kasih, wabarakatuh. Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Izin saya tutup di hitungan ketiga mati ya. Satu, dua,